Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu yang ini mengenai kebahasaan teks prosedur. Pertama, dalam pembahasan teks prosedur minggu lalu, kita belum membahas mengenai verba material. Jadi, verba material itu adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu, bisa disebut sebagai aktor. Jadi, partisipan ini adalah orang yang terlibat dalam kegiatan prosedur. Partisipan itu biasanya manusia. Contohnya di sini ada kata menari, membaca, dan menulis. Jadi struktur kalimat dalam verba material itu adalah subjek, verba material, dan objek. Berikut ini ada contoh kalimat verba material. Contoh kita ambil dari kata melihat. Nia melihat dua orang tetangga baru di sebelah rumah. Kemudian juga bisa dengan kata membaca, adik sedang membaca buku di ruang keluarga. Di situ ada subjeknya adalah untuk kalimat yang pertama itu subjeknya di situ ada Nia. Ini subjeknya adalah Nia. Kemudian verba materialnya di sini adalah melihat, ini masuk verba materialnya. Kemudian objeknya di sini adalah dua orang tetangga baru, ini masuk ke dalam objeknya. Selanjutnya untuk kalimat kedua di sini subjeknya di situ adalah subjeknya adik, kemudian verba materialnya adalah membaca, dan objeknya adalah buku. Itu dia tadi contoh dari kalimat verba material. Selanjutnya, verba tingkah laku. Verba tingkah laku itu adalah suatu kata kerja yang dapat ditujukan melalui ungkapan saja. Jadi kegiatan yang dimaksud dalam kata kerja ini biasanya hanya terjadi di dalam perasaan tanpa tindakan fisik. Di sini ada contohnya, contoh kata yakin. Di sini dikatakan Dita yakin bahwa ia bisa mengerjakan ujian tadi dengan benar. Kata yakin inilah yang dimaksud dalam verba tingkah laku, karena dia itu berdasarkan perasaannya saja. Kemudian di situ ada juga kalimat kedua, menikmati. Lisa menikmati masakan ibu dengan sangat lahap. Nah, kata menikmati ini adalah verba tingkah lakunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Pertama kali untuk menuliskannya, kita harus menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Pertama itu ada teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu atau instruksi secara manual. Jadi teks ini berisi cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lain yang sejenisnya. Misalnya cara menggunakan komputer, cara mengendarai mobil secara otomatis. Kemudian yang kedua, teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Jadi, teks ini berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas fisik. Misalnya, cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif. Ini kan dia mengacu pada tindakan fisik ataupun aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Jadi teks ini berisi mengenai kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalnya, cara-cara menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan.
Kedua, menentukan topik teks prosedur. Untuk menentukan topik, pertama kali kita itu harus memilih topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Jadi dibandingkan dengan topik-topik tentang politik, hukum, dan kriminal, topik tentang pendidikan itu kan tentunya lebih kamu kuasai karena hampir setiap hari kamu juga berada di lingkungan pendidikan. Kemudian topik tentang kehidupan remaja juga bisa kamu pilih karena kan kamu sendiri juga masih berusia remaja. Jadi ini ada beberapa contoh topik teks prosedur. Ini contoh pertama, cara belajar kelompok yang efektif. Kedua, tips menghindari pergaulan bebas. Tiga, itu ada kiat jitu agar disayang teman. 4, cara sehat untuk menjadi sang juara. 5, kiat cepat mengingat pelajaran. Selanjutnya, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Untuk menyusunnya, pertama kali kita harus mengawali dengan pengantar mengenai topik yang dibahas dalam teks. Kemudian, pada bagian langkah-langkah atau tahapan itu berisi rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait suatu topik yang dibahas dalam teks. Itu adalah cara-cara menyusunnya. Selanjutnya, menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Pertama itu, kita itu harus mengetahui struktur dan kebahasaan teks prosedur. Mudah bagi kita itu untuk memahami maksud teks tersebut. Jadi, sebuah teks prosedur itu harus jelas. Untuk memperoleh kejelasan itu, hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama itu kita harus mengartikan kata-kata sulit. Jadi kata-kata sulit dapat kamu temukan maknanya dalam kamus. Arti kata yang berdasarkan kamus ini disebut dengan makna leksikal, sedangkan arti yang berdasarkan konteks kalimat disebut dengan makna struktural. Kedua, memaknai maksud teks secara keseluruhan. Kamu bisa memaknainya dengan mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang berdasarkan konteks kalimat. Yang disebut juga tadi kan yang disebut makna leksikal dan makna struktural itu yang ada di dalam suatu teks prosedur. Selanjutnya, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Dalam mengembangkan teks prosedur, kita itu terlebih dahulu perlu mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada di dalam teks yang berbeda. Hal tersebut itu merupakan tahapan untuk membandingkan satu teks dengan teks lainnya, apakah terdapat perbedaan atau persamaan baik dari tema, struktur, maupun kaidah kebahasaannya. Jadi untuk melakukannya, pertama kali kamu harus menentukan topik yang kamu tulis, mengumpulkan sumber informasi dan referensi, kemudian mengembangkan lebih banyak informasi mengenai teks yang sudah kamu kumpulkan. Setelah itu kamu baru bisa menyusun prosedur secara sederhana. Jadi ada 3 tema yang bisa kamu kembangkan di sini, bisa tentang kebiasaan hidup, bisa tentang aktivitas tertentu, juga bisa tentang penggunaan alat. Selanjutnya, menyusun teks prosedur. Dalam menyusun sebuah teks prosedur yang perlu diingat itu adalah urutan atau langkah-langkah prosedurnya tidak boleh dibolak-balik. Jadi langkah-langkah penyusunan teks prosedur itu ada 6. Pertama itu menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Kemudian kita menentukan tema kegiatan, setelah itu membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Selanjutnya, menyusun kerangka menjadi sistematis sehingga dapat mudah dipahami pembaca. Setelah itu, mengumpulkan bahan-bahan, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Kemudian selanjutnya menyunting teks prosedur. Dalam menyunting sebuah teks prosedur ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama itu adalah kebenaran dari isinya, setelah itu strukturnya, kemudian kaidah kalimat atau penggunaan ejaan dan tanda baca. Itulah dia tadi untuk penjelasan materi kita hari ini. Kemudian di sini ada tugas individu yang harus kamu kerjakan. Jadi kamu bisa mengerjakannya dalam buku latihan. Sekianlah untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.